Kesimpulan dari aku adalah melihat fakta dan kondisi umat Islam yang menganut nasionalistis, mayoritas ulama kontemporer menerima hujatan hukum negara sebagai sumber hukum Islam dengan dua syarat, yaitu pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua dan termasuk harus sejalan dari nilai-nilai wali ilahi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kedua, menentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah menggunakan lembaga resmi negara yang dalamnya bergabung para ulama dan umarah yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang ini. Hukum negara sebagai sumber hukum Islam pernah terjadi di awal pemerintahan Kekhalifahan Abu Bakar saat para sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Dan masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk membahas masalah pembagian hasil bumi hasil agama perang di Irak yang disepakati untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya. Kesepakatan ini berbeda dengan nas yang ada dalam Al-Quran. Praktek hukum negara harus berlanjut di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Islami, Khalifah atau kepala pemerintahan membuat peraturan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat. Para khalifah dalam menetapkan suatu perundang-undang yang dilakukan para khalifah sendiri tetap meminta pertimbangan para ulama dan terikat dengan ulama syara dan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan menetapkan hukum syara pasalnya hanya ditemukan praktek ijma' lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Penulis berasumsi bahwa praktek ijma' lokal yang menjadi dasar kemudian hukum negara sebagai sumber hukum Islam di era modern. Ulama klasik seperti Syafi'i yang memahami ijma' terjadi hanya ijma' total. Melakukan kesepakatan tersebut berasal dari seluruh ulama mujtahid di seluruh daerah terkait penetapan sebuah hukum. Saat ini mustahil terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam saat ini dan memiliki kultur sosial yang berbeda. Dah. Lanjut Linda. Kesimpulan dari aku, dari metode yang digunakan yaitu untuk menganalisis data, induksi, dan deduksi yang selanjutnya dikomparasikan untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk temuan dan pembahasannya, yang pertama, tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma' lokal. Perbedaan muncul di kalangan ulama terkait hakikat dari ijma' sesungguhnya dikarenakan gagasan dan konsep ijma' belum muncul dan tidak dibutuhkan pada awal tasyri. Maka wajar apabila kemunculan berawal ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan yang sedang kosong setelah Rasulullah SAW wafat. Pada waktu itu, usulan Umar untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi disetujui oleh sebagian besar sahabat dan akhirnya oleh seluruh masyarakat Muslim. Pada umumnya, kesepakatan yang dihasilkan pada masa sahabat diawali oleh perbedaan pendapat, tapi setelah diadakan musyawarah, mereka menghasilkan suatu kesepakatan. Misalnya tentang memerangi orang-orang murtad, membukukan Al-Quran, tidak membagi tanah rampasan perang atau menjadikannya milik negara di daerah Mesir dan Syam, had bagi pencuri di masa Pancaklik, dan lain sebagainya. Namun yang jelas ada kalanya kesepakatan berasal dari fuqaha dan ahli ijtihad. Ada kalanya juga kesepakatan dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang dipandang sebagai ijma'. Doktrin ijma' muncul pertama kali berupa ijma' lokal, yaitu ijma' ahli Madinah, kemudian muncul ijma' ulama daerah lain, seperti ijma' ulama Irak, ijma' ulama Kufah. Ijma' diterapkan
sebagai hasil ijtihad ulama satu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan. Kemudian doktrin ijma tersebut menyatu dengan masyarakat karena diyakini bahwa doktrin tersebut merupakan suatu yang mengikat setiap tindak tanduk mereka. Kondisi ini seakan telah memaksa Asy-Syafi'i untuk merumuskan konsep ijma total. Supaya hasilnya benar-benar terhindar dari kesalahan, dari pikiran Asy-Syafi'i ini lah lambat laun diterima dan dikembangkan oleh ulama berikutnya, sehingga ijma hanya menjadi produk yang pernah dicapai para sahabat saja, dan setelah masa itu sulit untuk dipraktekkan. Udah. Oke. Kedengaran suaraku nggak? Rangkuman dari aku, kesimpulan dari aku, hukum atau peraturan yang dapat dijadikan pedoman oleh umat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan para ulil amri yang ketentuannya diambil dari nilai-nilai syariah. Rashid Ridha menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujjah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya. Abdul Salam Al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki 3 tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan akal. Melalui teori makhasid, dapat dijumpai benang merah terhadap kehujanan hukum negara sebagai hukum negara. Udah. Terus apa? Amin. Dan lagi kan? Ya, bentar. Kesimpulan dari aku, Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 3 yang dapat dicatat dari Inpres nomor 1 tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, yakni yang pertama, perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasi eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup. Yang kedua, rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Segi hukum formil di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna. Yang ketiga, menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku hukum materi KHI, yaitu yang pertama, hukum produktif legislatif nasional yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Yang kedua, produk yudisial pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Yang ketiga, produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilaksanakan di beberapa IAIN di seluruh Indonesia ketika itu. Yang keempat, rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, ulama, dan cendekiawan Muslim hampir mencakup seluruh Indonesia. Yang kelima, hasil studi dibanding ke beberapa negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko, Mesir, dan Turki. Yang keenam, pendapat serta pandangan hidup pada saat lokakarya alim ulama Indonesia diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia. Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia. Hajari mempopulerkan dengan istilah mazhab fikih di Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan menyeluruh dari dalil nas, seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dengan tujuan akhir menciptakan sebuah sistem yang lebih universal bahkan final. Jumhur ulama di Indonesia
berpendapat KHI adalah bentuk ijma dan menjadi hujah untuk diamalkan. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang mayoritas Indonesia. Udah. Kesimpulan dari aku, pada umumnya kesepakatan yang dihasilkan pada masa sahabat diawali oleh perbedaan pendapat. Setelah diadakan musyawarah, mereka menghasilkan suatu kesepakatan atau intifaq alaih. Kesepakatan mereka pada masa Abu Bakar tentang memerangi orang murtad, membukukan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab, dan tidak membagi tanah rampasan perang di daerah Mesir dan Syam bagi pencuri di masa Pancaklik, dan lain sebagainya. Penerapan hukum dan metode menemukan hukum yang dilakukan oleh sahabat juga diikuti oleh periode berikutnya ulama tabi'in. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktek dan fatwa yang dikemukakan oleh penguasa dan ulama ketika itu. Doktrin ijma' muncul pertama kali berupa ijma' lokal, yaitu ijma' ahli Madinah, kemudian muncul ijma' ulama daerah lain, seperti ijma' ulama Irak. Ijma' diterapkan sebagai hasil ijtihad ulama suatu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan. Doktrin ijma' menyatu dengan masyarakat yang meyakini doktrin tersebut merupakan suatu yang mengikat setiap tindak tanduk mereka. Menurut Abu Zahra, hakikat ijma' yang dilontarkan oleh Syafi'i ialah yang kemudian menjadikan Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda. Ijma' itu tidak pernah terjadi atau tidak mungkin terjadi. Ijma' dikemukakan oleh modernis Islam yang cenderung melihat secara liberal dan rasional dan bahkan seakan-akan bertentangan definisi klasik. Menurut Abu Bakar Al-Jahaz, walaupun pada masa itu ijma' dipandang sebagai hujjah, tetapi yang dikembangkan ketika itu adalah ijma' suatu daerah yang berlaku untuk mereka masing-masing, dengan arti ketika itu dituntut suatu keharusan menghasilkan ijma' seluruh fuqaha yang waktu itu, tetapi cukup dengan kesepakatan fuqaha. Dah. Udah. Ya, di sini ngirim resume masing-masing di grup. Terus udah punya permasalahan ya? Belum. Belum ada. Scroll dulu ya. Iya. Ini waktunya mau habis nih, Pak. Dalam 4 menit. Ayo. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2. Nah. Oke. Ada yang punya permasalahan nggak? Belum. Bentar. Ngomongin di grup lagi. Kita ini Zoom-nya nggak sambil itu ya? Apa namanya? Yang namanya share screen. Ini bisa habisnya enggak ya? Habisnya belum ngomongin apa?